Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Idayani dari kelas 11 TKJ 2. Ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul router dan router. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua data atau lebih. Tipe router yang kita fungsikan router. Peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Tugas router memforward data menggunakan routing protokol algoritma routing. Data diatur oleh router protokol. Komputer router. Router adalah komputer general purpose dengan dua atau lebih interface jaringan. Di dalamnya, ia berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC-care, sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lain. Untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC-care. Yang interface yang lain adalah sembarangan hardware jaringan, misal modem untuk selection line atau ISDN atau koneksi internet ADSL yang digunakan. Detail gateway. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer detail gateway ke router. Jika kita tidak setting detail gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Perubahan alamat IP. Cara membangun tabel routing. Dua cara membangun tabel routing. Static routing dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat, satu saja tabel routing salah jaringan tidak terkoneksi. Dynamic routing. Secara otomatis, router jarum routingnya dengan cara bertukar informasi antara router. Kategori algoritma dinamik. Distinction vector link static. Dynamic routing. Secara otomatis, router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Kategori algoritma dinamik. Distance vector line link state. Distance vector first link state routing. Distance router vector routing. Tiap node hanya mempunyai informasi node berikut. Distance vector mempunyai keputusan routing yang buruk jika arah-arah tidak secara lengkap benar. Jika bagian dari arah tidak benar, routing mungkin tidak benar sampai algoritma routing reconversion. Pada link state routing, tiap node mempunyai peta yang lengkap dari topologi. Jika suatu node gagal, tiap node dengan mengkalkulasi route baru. Kesulitan. Semua node perlu mempunyai pandangan yang konsisten terhadap jaringan. Distinction vector. Router mendapatkan informasi dari router yang berhubung dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut.
Berdasarkan informasi tentang tetangga tersebut, pengolahan tabel routing. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Cara kerja distanced vector. Asumsi router keadaan baru menyala. Our router hanya punya informasi tentang jaringan yang berhubung secara langsung dengannya. Router akan saling mengirim informasi yang dia punya. Router RTA mengirimkan data tentang jaringan yang berhubung dia secara langsung. Router RTB juga mengirim data jaringan yang terhubung dia secara langsung. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat, dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Bila belum ada dimasukkan, jika sudah dibandingkan jumlah hop. Tipe distanced vector. RIP A. Distanced Vector Interior Routing Protocol IGRP. Cisco's Distanced Vector Inter-Routing Protocol IGRP. Cisco Advanced Distanced Vector Interior Routing Protocol BGP. A. Distanced Vector Exterior Routing. Routing Information Protocol dikenal dengan algoritma Bellman-Ford. Algoritma tertua terkenal lambat dan terjadi routing loop. Routing loop suatu kondisi antara router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangga tersebut. Router A mengira untuk mencapai jaringan XXX melalui router B. Router B mengira untuk mengirim ke jaringan melalui router A bila terjadi antara tiga router. Untuk memperbaiki kinerja dikenal speed horizon. Router tidak perlu mengira data yang pernah dia terima dari jalur di mana dia mengirim data. Misal, router mengirim routing melalui ad hoc, maka router tidak akan pernah mengirim balik data yang pernah dia dapatkan dari interface ETH0. Untuk mempererat proses dikenal juga trigger update. Jika terjadi perubahan informasi router tidak perlu menunggu waktu selang normal untuk mengirimkan perubahan informasi routing, tapi sesegera mungkin. Hanya hop count yang dipakai untuk pengukuran. Jika hop count lebih besar dari 15, data akan di-scan. Detail update data setiap 30 detik. Interior Gateway Routing Protocol. Routing protokol yang dikembangkan Cisco, bandwidth, float, delay, dan reliability yang digunakan dalam pengukuran. Detail broadcast informasi dilakukan setiap 90 detik. IGRP perluasan dari Distanced Vector Routing Protocol, kombinasi dari kemampuan Distanced Vector and Link State, menggunakan uses disposed update algorithm untuk menghitung jarak terpendek. Tidak ada broadcast informasi tapi di-trigger ketika ada perubahan topologi. Link state. Pada prinsipnya setiap router harus kenal semua router dalam satu autonomous system.
Setiap router saling bertukar informasi. Setiap router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Tipe OSPF is Setiap jalur dapat metrik yang menunjukkan biaya. Semakin kecil biaya, semakin bagus. Setiap router akan membuat tree router tujuan berdasarkan biaya yang ada. Tahap-tahap link state. Setiap router memperkenalkan diri dengan mengirimkan paket hello. Setiap router akan tahu tetangga berdasarkan paket hello beserta biaya dimasukkan database. Setiap router mengirimkan basis data ke tangannya dalam paket LSA. Router yang menerima paket LSA harus meneruskan profil paket LSA dimasukkan database jika informasi lebih baru awalnya terjadi flooding karena setiap router tidak ada update data akan mengirimkan. Selanjutnya, ketika router menghitung jarak terpendek ke router yang lain dengan shortest first fish dan terbentuklah tree, dia dimungkinkan untuk mencapai router yang sama antar router punya tree yang berbeda. Intermediate System to Intermediate System merupakan routing protokol standar OSI (Open System Interconnection) menggunakan link state routing protocol. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.